Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip presipitasi dan aplikasi dalam bidang farmasi. Untuk definisi dan metode presipitasi itu sendiri adalah suatu teknik yang digunakan dalam kimia analitik untuk mengendapkan suatu senyawa atau unsur tertentu dari suatu larutan. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak larut dalam air ataupun senyawa yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat dianalisis dengan metode lain. Sehingga dari definisi tersebut, beberapa prinsip dasar yang mendasari dari metode presipitasi ini adalah bahwa senyawa yang tidak larut atau senyawa yang kompleks dapat diendapkan dengan menambahkan senyawa lain ke dalam larutan. Senyawa tambahan biasanya itu harus bereaksi dengan senyawa yang ingin diendapkan, sehingga membentuk senyawa yang tidak larut. Untuk aplikasi metode presipitasi itu sendiri, saya mengambil sebuah jurnal yang dimana dia menggunakan secara dalam suatu industri, biasanya metode presipitasi ini digunakan untuk mengendapkan ion logam dengan asam hidroksida atau sulfida, yang misalnya itu ada ion perak yang dimana diendapkan dengan ion klorida. Di sini mengambil contoh mengenai penggunaan metode presipitasi untuk menurunkan kadar Cu dalam limbah cair pada industri perak di Kota Gede. Nah, dari interaksi ini, pada ion perak tersebut pada suatu larutan, ia akan diendapkan dengan ditambahkan suatu ion klorida, yang dimana dari penambahan tersebut akan membentuk suatu senyawa klorida yang tidak larut. Nah, metode presipitasi ini juga dapat digunakan untuk memisahkan campuran senyawa yang mengendapkan suatu senyawa, sementara senyawa lain tetap berada dalam larutan. Intinya, ya di sini untuk mengendapkan suatu ion logam tanpa menghilangkan senyawa lain, namun tetap di dalam satu larutan tersebut. Kemudian, untuk lebih ke khususnya, pada aplikasi metode presipitasi dalam bidang farmasi, yakni adalah dalam pembuatan obat. Dalam pembuatan obat ini sendiri, biasanya digunakan dalam saat metode pemurnian eh, dengan metode presipitasi tersebut, yang dimana dengan beberapa obat dapat disintesis dalam bentuk cairan yang kemudian dipisahkan dari sebuah campuran reaksi pada gambar samping ini dengan cara presipitasi. Nah, setelah endapan terbentuk, obat dapat dipisahkan dari cairan lainnya dan dimurnikan. Nah, biasanya aplikasi ini ada pada saat pembuatan formulasi suspensi atau sediaan cair lainnya dengan metode pemurnian dalam prinsip dasar presipitasi ini. Nah, kemudian dalam aplikasi yang kedua dalam bidang farmasi, ya ini adalah pengendapan dalam sel-sel darah. Maksudnya bagaimana? Biasanya dalam sel-sel darah dan urin juga digunakan untuk secara tujuan diagnostik untuk mengidentifikasi suatu penyakit ataupun ada gangguan dalam tubuh, maka digunakan tes presipitasi seperti digambar di samping ini. Jadi intinya tetap melakukan eh, prinsip pengendapan seperti yang dimana merupakan suatu prinsip utama dalam metode presipitasi ini, yang dimana eh, dia bertujuan untuk mengendapkan sel-sel darah dalam darah dan urin. Nah, jika tadi mengendapkan ion logam dalam suatu larutan dengan senyawa lain, namun ini dia mengendapkan sel-sel darah merah dan urin dalam suatu larutan. Sehingga dapat diketahui dan teridentifikasi secara diagnostik adanya gangguan atau tidak pada pasien.
Kemudian yang ketiga adalah analisis kuantitatif. Nah, presipitasi ini biasanya digunakan dalam analisis kuantitatif farmasi ini untuk mengukur suatu zat tertentu dalam larutan, yang dimana dengan metode kerjanya itu menambahkan suatu senyawa yang bekerja sebagai reaktan yang bereaksi dengan senyawa lain tersebut dan membentuk endapan padat. Nah, berat endapan tadi itu kemudian diukur dan digunakan untuk menghitung jumlah senyawa dalam larutan. Biasanya diaplikasikan dalam bentuk paparan grafik untuk mengetahui berat endapan tersebut dan juga untuk secara fisiknya diketahui melalui berat endapan yang sudah dilakukan pengukuran melalui metode presipitasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah eh, pembuatan nanopartikel. Nah, mengapa dalam metode presipitasi dalam bidang farmasi ini terdapat pembuatan nanopartikel? Karena dalam dunia farmasi itu tidak terlepas dari obat-obatan, sehingga dari suatu unsur obat-obatan tersebut mengandung berjuta-juta partikel yang begitu kecilnya, sehingga eh, dengan adanya metode presipitasi ini, yang dimana diprinsipkan untuk menyiapkan dengan menambahkan suatu reaktan ke larutan yang mengandung senyawa target. Ada senyawa yang kita gunakan untuk ditujukan sebagai pengobatan farmakologisnya, sehingga dapat yang terbentuk tersebut kemudian dapat diambil sebagai nanopartikel. Nah, di sini ada suatu prosedur yang dimana di sini dilakukan pengambilan pembentukan nanopartikel dari ekstrak daun kembang sepatu, yang dimana di sini seperti yang kita lihat bahwa terjadi sebuah penambahan reaktan. Nah, dan di sini dalam ekstrak daun kembang satu ini sebagai senyawa targetnya, yang dimana ketika dilarutkan, dipanaskan, kemudian didapat sebuah pembentukan endapan, yang dimana terdapat beberapa nanopartikel. Nah, seperti yang terlampir pada gambar pada saat ini. Sehingga pemanfaatan nanopartikel dalam pembuatannya itu merupakan suatu aplikasi dalam metode presipitasi di bidang farmasi. Kemudian dari beberapa contoh tadi dalam aplikasi bidang farmasi itu dapat kita simpulkan bahwa metode eh, metode presipitasi ini adalah sebuah proses dalam pembentukan endapan padatan dari suatu larutan dan memiliki banyak aplikasi dalam industri farmasi. Beberapa contoh aplikasi presipitasi dalam farmasi adalah pembuatan obat tadi, pengendapan sel darah merah, analisis kuantitatif, dan pembuatan nanopartikel. Sehingga penting sekali dalam industri farmasi terutamanya karena dapat digunakan untuk memurnikan senyawa, memisahkan senyawa dari campuran lainnya, dan juga untuk menganalisis senyawa dalam larutan tersebut. Selain itu, teknik presipitasi ini juga dapat digunakan dalam mempercepat proses produksi dan mengurangi biaya produksi. Namun, meskipun metode presipitasi memiliki banyak keuntungan, namun perlu kita ingat sekali lagi bahwa metode presipitasi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menjadi syarat dan juga tantangan dalam menggunakan metode ini, seperti suhu, pH, dan konsentrasi senyawa dalam larutan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan parameter-parameternya agar hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dengan proses presipitasi ini berjalan dengan efisien dan efektif dan juga stabil untuk penjaminan sediaan farmasi. Baik, sekian dan terima kasih.